langsung bergerak dari Jendela. Bola dikuasai oleh pemain berkostum 13 ini yaitu Dafal Amin, juga pemain yang pernah mengikuti kompetisi Liga 3. Lakukan pergerakan, anak-anak Jendela mampukah ditendang? Oh, aman saja berhasil diamankan oleh pemain berkostum 5. Inilah Fahmi, pemain asal Aceh Tengah. Fahmi berkostum 5. Skuad dari Amfibi Jurung Ara. Terjadi lemparan ke dalam. Bola dikuasai oleh Gambaci, di sana merupakan kapten kesebelasan. Langsung melakukan umpan, langsung disambar oleh Putra. Putra di sana lakukan pergerakan pemain berkostum 7 ini. Umpan ke tengah. Mencoba bermain lebih sabar anak-anak dari Jenerot. Menyamping saja, membangun serangan dari sisi kanan. Ada pemain berkostum 2 di sana, yaitu Yusri. Lagi-lagi boleh dikuasai. Umpan ke tengah kepada pemain berkostum 9, Dekba yang dituju. Gagal lagi upaya dibangun anak-anak dari Amfibi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, kemudian dikuasai oleh Nardi, merupakan penjaga gawang dari Jenerot. Tendangan gawang, bersiap-siap Afas, pemain berkostum 4, lakukan kepada siapa yang dituju. Ada Putra di sana datang mengganggu, kembali Misbahuddin. Misbahuddin mencoba mengganggu pergerakan pemain berkostum 17 ini, yaitu Bahri. Terjadi pelanggaran, bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas dari jarak yang cukup jauh. Pemain berkostum 7 di sana bersiap-siap, yaitu Salman. Salman mencoba melakukan tendangan bebas. Bersiap-siap, ada 3 pemain berada di area rawan. Kesebelasan dari Amfibi lakukan tendangan bebas. Salman kepada siapa yang dituju? Kosar, santai saja Kosar. Lagi melihat rekannya, siapa yang dituju Kosar. Lakukan tendangan mengarah kepada siapa di sana. Langsung disundul oleh pemain berkostum 2 ini, yaitu Yusri, merupakan center back dari. Lakukan perebutan bola di sana. Mencoba bermain aman saja anak-anak Jenerot. Langsung ke tengah. Bola dikuasai oleh. Terjatuh nampaknya, sebuah pelanggaran terjadi. Ini kesempatan dimiliki anak-anak Amfibi untuk menciptakan peluang lewat tendangan bebas. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Apakah bola akan diarahkan langsung ke gawang yang dikawal oleh Nardi atau diberikan kepada rekannya? Hampir 7 pemain berada di area rawan. Nardi bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Pemain berkostum 10 ini yaitu Arda. Arda Faraki masih melambung di atas mistar gawang. Cukup disayangkan. Kesempatan dimiliki oleh anak-anak Amfibi. Inilah pemain berkostum 14, Misbahuddin. Misbahuddin, pemain asli Jurung Ara. Lakukan langsung mengarah kepada siapa di sana, langsung disundul oleh Misbahuddin. Misbahuddin mencoba mengejar, ada Arda Faraki di sana. Arda langsung ke belakang, dikuasai oleh pemain berkostum 4, yaitu Ardi. Lakukan langsung disundul. Bola bergerak lagi ini, mencoba lakukan pergerakan berliku-liku, bergoyang-goyang, langsung melakukan tendangan, tidak merepotkan bagi Nardi. Kotak-atik satu pemain ini mencoba melihat rekannya ke tengah, ke belakang saja diganggu oleh 2 pemain Jurung Ara. Lakukan pergerakan, umpan yang sangat. Pemain ini berhasil menciptakan gol berawal dari umpan terobosan, yaitu Zia, pemain Papua Penjara. Akhirnya bisa memecah kebuntuan di babak pertama ini berawal umpan yang cukup cantik. Hanya orang-orang terpilih yang bisa melakukan umpan terobosan yang cukup cantik ini. Ya,
mencoba sabar anak-anak dari Ajenurop membangun serangan dari belakang. Bola dikuasai oleh pemain berkostum 6 Rudi langsung merahkan pada pemain berkostum 16 yaitu Angga. Terjadi perebutan bola di tengah, ke tengah saja bola dikuasai oleh Arda. Nyamping siapa di sana yang dituju, langsung dibuang oleh pemain berkostum 2 ini yaitu Yusri. Luar biasa tadi pergerakan ataupun skill diperlihatkan anak-anak dari Amfibi, berhasil menerobos pemain bertahan dari General dan menciptakan gol pertama. Gol diciptakan oleh Zia, pemain Popda Bidijaya. Lakukan pergerakan lagi, inilah Putra juga sebelumnya pernah memperkuat Persikro FC. Lakukan umpan kepada Misbahuddin, overland cukup cantik, lakukan crossing, berhasil diamankan oleh Yusri. Untung saja ada center back berkostum 2 ini mengamankan pertahanan dari General. Lakukan lagi pergerakan cukup cantik, Jamik diperlihatkan oleh Dafal Amin. Inilah Dafal, pemain yang pernah mengikuti kompetisi Liga 3 Indonesia. Inilah Dafal berkostum 13. Bola dikuasai anak General, langsung diarahkan ke depan, lepas dari kontrol, kembali lakukan umpan ke tengah. Mereka mencoba mengejar ketertinggalan 1-0 sejauh ini. Inilah Ardi juga pemain yang pernah mengikuti kompetisi Liga 3 Indonesia. Ardi umpan ke tengah, siapa yang dituju? Melihat rekannya, ada Arda Faraki di sana. Arda umpan lagi pada pemain berkostum 6. Lakukan pergerakan, berhasil dipotong ke tengah saja. Bola dikuasai oleh Arda. Umpan langsung mengarah ke siapa di sana? Apa yang terjadi? Nampaknya sebuah pelanggaran. Tendangan bebas, bersiap-siap. Satu pemain ini anak General untuk melakukan tendangan bebas, langsung mengarah ke depan. Ada 2 striker di sana, berhasil diamankan oleh Misbahuddin. Merupakan pemain senior dimiliki Jurung Ara. Ya, bola dikuasai oleh Dafal umpan kepada pemain berkostum 9 yaitu Debay juga pernah mengikuti kompetisi Liga 3 di Tayangi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, cukup luar biasa pergerakan dari Misbah menahan gempuran anak-anak General FC. Terjadi lemparan ke dalam. Pada siapa di sini? Bola dikuasai oleh pemain berkostum 14 yaitu Raja. Umpan lagi kepada pemain berkostum 16. Lakukan pergerakan umpan maksudnya. Untung saja berhasil diamankan, berliuk-liuk, bergoyang-goyang satu pemain ini di tengah lapangan, melihat rekannya siapa yang dituju. Inilah pemain berkostum 7. Umpan yang kurang sempurna berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari Amfibi Jurung Ara. Lakukan lagi, mencoba dari sisi kanan. Pemain berkostum 9 ini berhasil diamankan nampaknya. Terjadi perebutan bola cukup keras. Inilah pertandingan yang sangat seru-seru ini. Sejauh ini keunggulan untuk anak-anak dari Amfibi FC, tim Jurung Ara Cangkawia. Berhasil diamankan. Bagi rakan-rakan ingin menyaksikan kembali tayangan ulang pertandingan ini, silakan kunjungi Orizal Sport. Di sana menyajikan video siaran ulang dari pertandingan turnamen bola kaki Gampung Grung Capa. Jangan lupa like dan subscribe. Kembali boleh dikuasai oleh Misbahuddin. Pada sampai sana yang 7. Main berkostum 13 yaitu Dafal Amin. Umpan lagi berhasil diamankan. Sudah tuan terjebak offside. Ya, mohon maaf. Ini juga sering terjadi di Liga Inggris. Lakukan langsung mengarah pada siapa di sana? Kelihatannya berhasil diamankan oleh pemain berkostum 10 yaitu Arda Faraki. Berliuk-liuk langsung dipindah ke depan, tidak ada penyesalan, ada Putra di sana. Kembali Ardi. Umpan langsung pada pemain berkostum 10. Sudah duluan terjadi pelanggaran.
Bersiap pemain berkostum 4 ini untuk melakukan tendangan. Inilah Ardi. Pemain yang sudah sangat berpengalaman di kancah sepak bola Nusantara lakukan umpan langsung ke depan. Siapa di sana? Berhasil diamankan. Inilah Gambace ke belakang. Melakukan pergerakan. Umpan ke tengah. Lagi-lagi gagal nampaknya umpan diperlihatkan oleh pemain berkostum 8 itu Dandi. Bola dapatkan anak jurung arah. Langsung umpan mengarah ke depan, berhasil lagi diamankan oleh Putra. Menyamping saja. Inilah pemain berkostum 14 yaitu Raja kepada pemain berkostum 16 yang dituju yaitu Angga. Umpan lagi Salman kepada siapa yang dituju. Cukup kesulitan membongkar pertahanan dari membuka ditendang, berhasil diamankan kembali. Cukup luar biasa pertahanan dari Amfibi. Lakukan pergerakan, umpan ke depan, maksudnya berhasil diamankan. Cukup sabar anak-anak dari Jenerop membangun serangan. Inilah pemain berkostum 4 namanya Ardi. Cukup sigap menjaga area pertahanannya agar tidak bisa kebobolan bagi gawang yang dikawal oleh Kausar. Saya kira kayak dua dia dah lapangan itu. Ini dia dah le. Iya, apa yang terjadi? Nampaknya satu pemain sudah menangis kesakitan. Mudah-mudahan bisa bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan ini. Iya, cuma di. Nampaknya harus digantikan satu pemain ini. Syakirin nampaknya harus ditandu keluar, harus mendapatkan pertolongan pertama, digantikan oleh M. Arif. Wasit pergantian pemain, Syakirin keluar, M. Arif masuk. Masuk M. Arif dari Amfibi Jurung Arah. Langsung ke depan, bola dikuasai oleh pemain berkostum 7 ini. Melihat rekannya di sana, siapa yang dituju? Umpan lagi, langsung melakukan tendangan volley. Namun masih melambung di atas mistar gawang pemain berkostum 7 ini. Mencoba membuat kerepotan Kausar. Kembali Arif mendapatkan bola pertama, lakukan pergerakan Arif memiliki rambut seperti David Silva. Terjadi lemparan ke dalam. Bola dikuasai oleh Misbaudin merupakan putra asli Jurung Arah, melakukan lemparan ke dalam. Siapa yang dituju? Nampaknya kepada Arif diberikan. Arif, terjadi perebutan bola cukup keras di sana. Berliuk-liuk dia, umpan lagi ke depan. Bola dikuasai oleh Salman kepada pemain berkostum 17 yang diridu Bahri langsung bisa diamankan oleh Misbaudin. Bangkit kembali nampaknya Bahri. Terjadi lemparan ke dalam. Bola le. Ada gawang di kerja bepa jauh bola apabila bola hanal dalam lapangan. Terjadi lemparan ke dalam. Sebuah pelanggaran terjadi, ada sedikit terjadi dorongan Misbaudin merupakan pemain senior dimiliki Jurung Arah berkostum 14, berposisi sebagai center back. Bersiap-siap pemain berkostum 14 untuk melakukan tendangan bebas. Inilah Raja bintang dari kesebelasan Jenerop FC. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Raja! Sudah siapa yang setuju? Umpan lagi. Bersiap-siap untuk melakukan crossing. Mampu kali amankan nampaknya. Kembali bola dikuasai anak-anak dari Amfibi. Pemain berkostum 9 yaitu Dikbay.
Terjadi lemparan ke dalam. Terjadi lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh pemain berkostum 6 yaitu Rudy. Rudy umpan langsung ke depan kepada siapa di sana. Lakukan lagi pergerakan Salman. Otak-atik Salman, umpan cukup baik diberikan. Mampukah diselesaikan dengan baik? Lagi-lagi bola dikuasai oleh pemain berkostum 17 Bahri di sana kepada Salman yang dituju. Gambaci menyamping saja. Ada pemain berkostum 9 di sana yaitu Khalid. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam. Bola dikuasai oleh pemain berkostum 10 yaitu Arda Faraki. Kembali anak-anak dari Amfibi membawa serangan dari sisi kiri. Bergerak lagi satu pemain ini melewati pagar luar biasa, cukup kesulitan melewati pemain berkostum 2 ini yaitu Yusri. Terjadi lemparan ke dalam. Bola dikuasai oleh pemain berkostum 10 yaitu Arda Faraki. Umpan kepada pemain berkostum 13 Dival. Lakukan lagi mencoba membongkar pertahanan Regenerop. Nampaknya melewati 2 pemain sekaligus. Gagal lagi upaya demi upaya. Langsung mengarah. Yang terjadi. Kelihatannya ada sedikit insiden di sana. Siap-siap satu pemain untuk melakukan tendangan bebas. Siapa yang dituju melihat rekannya? Ada 2 pemain berada di atas tampaknya. Umpan langsung mengarah. Terjadi duel di udara. Ada Misbahudin langsung menyapu bersih. Kembali bola melambung di udara. Mencoba melakukan pergerakan pemain berkostum 9 ini berduel dengan pemain berkostum 10. Terjadi umpan lagi menyamping saja. Kelihatannya mereka bermain cukup santai. Ke belakang lagi bermain 1-2. Umpan ke tengah. Pemain berkostum 6 yang dituju. Bali melakukan umpan ke depan Diva di sana. Umpan lagi mengarah pada Zia Pijai, namun berhasil diamankan oleh pemain berkostum 6 yaitu Rudy. Umpan ke tengah berhasil lagi dicuri Gambaci di sana. Inilah Salman melewati 2 pemain sekaligus. Luar biasa pergerakan pemain berkostum 7 ini. Kembali bola dikuasai anak-anak. General Khalid di sana. Lakukan crossing Khalid. Masih membentur satu pemain. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi tendangan. Wasit pergantian pemain. Kesebelasan dari General Bahri kostum 17 keluar. Masuk Taufik berkostum 5. Ya, hah? Tiro lebih anak baca sedikit. Mau piu-piu kajaran Bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Siapa di sana yang dituju mampukah disundul? Untung saja Kausar memperlihatkan kemampuannya, berhasil menangkap bola sundulan dari anak-anak General FC. Langsung mengarah ke depan. Kepada Dival di sana, berhasil itu ditanduk. Dival umpan kepada pemain yang dimasukkan tadi berkostum 11 ini, lakukan pergerakan. Lagi-lagi sebuah pelanggaran terjadi. Kartu kuning pertama dikeluarkan untuk Misbahudin. Pemain berkostum 14 Amfibi FC melakukan tackle yang berbahaya bagi satu pemain. Kelihatannya menangis kesakitan. Mudah-mudahan bisa bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan. Tetap bersalaman. Inilah sepak bola. Ya, kita tunjukkan sportivitas.
Bersiap-siap satu pemain melakukan tendangan bebas berkostum 14, yaitu Raja. Raja menjadi eksekutor tendangan bebas. Raja, siapa di sana yang dituju? Berhasilkah? Mampu diamankan nampaknya. Kembali bola dikuasai anak-anak Amfibi. Melakukan mencoba membangun serangan dengan sabar. Inilah kesempatan dimiliki, berhasil diamankan oleh Misbaudin. Misbaudin merupakan penjaga gawang. Iya, tetap sportif, bersalaman ya. Karena di sini bukan tempat adu otot, tapi di sini kita tempat mengolah sekelip bundar, adu skill. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua pemain. Inilah Misbaudin. Misbaudin merupakan pemain senior dari Jurong Ara FC. Tetap bersalaman. Ya, hari ini lawan, besok kawan di meja kopi. Ya, fair play nampaknya boleh dikuasai oleh Gambaci. Gambaci merupakan kapten dari Cilerop. Umpan langsung ke depan mengarah kepada pemain berkostum 16 ini, yaitu Angga ke belakang lagi pada Raja yang dituju. Raja otak-atik rekannya. Raja berhasil diamankan oleh Dival kepada Zia yang dituju. Zia, pemain yang menciptakan gol tadi. Oh, bola cepat. Bola ada terjadi lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Misbah. Lakukan pergerakan Dival 1-2 pada siapa yang dituju, bola dikuasai. Misbaudin langsung memotong serangan, cukup baik pergerakan dari Misbaudin. Ke tengah saja, langsung diamankan oleh Putra. Dapatkan lagi anak-anak Generop, umpan kepada Raja pada siapa yang dituju, bola dikuasai oleh pemain berkostum 8, yaitu Dandi otak-atik. Dival, salah umpan Dival nampaknya. Kembali Arda, umpan lagi, sebuah pelanggaran terjadi. Di bawah Tirawan. Iya. Iya, luar biasa. Kita lihat pertandingan hari ini cukup seru. Ya, hanya betul tanggari, mohon. Betul aja mengira betul. Tolong panitia tolong amankan anda mir betul dan ini ada menjurus nih. Tolong panitia amankan betul dan anda mir. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Raja lakukan dengan bebas, siapa di sana yang dituju, disundul saja, berhasil diamankan oleh Kosar. Ya, sejauh ini keunggulan untuk anak-anak Jurong Ara 1-0. Gol diciptakan oleh pemain berkostum 18, yaitu Zia mantan pemain Pop David Jaya, menciptakan gol pertama pada pertandingan ini. Lakukan umpan cukup cantik, langsung disalto. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, terjadi lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh pemain berkostum 8, yaitu Dandi. Kembali anak-anak Generop membangun serangan dari sisi kanan. Iya, ada kesalahan dalam melakukan lemparan ke dalam. Kita tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh PSSI. Terjadi lemparan ke dalam. Kembali Dival, langsung umpan cukup baik kepada pemain berkostum 11 yang dituju. Lakukan lagi umpan rekannya di sana. Lagi Dival jari aja bu. Jari. Ya, kayak dua kak komen.
Jari enggak bawa kompetitor. Karena jari. Jari kita bawa menang. Bersiap-siap pemain berkostum 9. Inilah pemain yang pernah mengikuti Liga 3 Indonesia berkostum 9 DBI. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas lewat kaki kirinya. Ada juga Dival di sana. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini di jarak yang cukup dekat? Mampukah ditendang langsung ke gawang di gawang Nardi? Bersiap-siap Dival dan juga Dival. Masih membentur pagar hidup dari General FC. Tendangan bebas dekat sama tempatnya. Berliuk-liuk pihak rekannya. Siapa yang dituju? Curi lagi. Kembali masih oleh Zia. Zia lakukan pergerakan ke depan, berhasil diamankan oleh Yusri dalam meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam untuk anak-anak Amfibi FC Jurong Arah. Terjadi lemparan ke dalam. Dival yang dituju. Kembali Dival, umpan cukup baik, cantik, ciamik diperlihatkan. Lakukan langsung mengarah ke depan, berhasil diamankan. Tidak berbahaya bagi Nardi. Lemah kawan lah. Najib di mana? Ai depan golnya li boleh sini. Melakukan tendangan gawang ke depan mengarah kepada pemain berkostum 5 ini. Berhasil diamankan Kausar. Kausar sejauh ini cukup santai bermain, tidak banyak mendapatkan tekanan. Inilah Kausar, kapten ke-11 merupakan penjaga gawang Aceh untuk PON Papua. Dan juga saat itu mereka berhasil mendapatkan juara 2 ataupun runner up di PON Papua. Bergerak lagi pemain ini, lakukan pergerakan umpan ke belakang. Pemain berkostum 4 yang dituju. Lagi-lagi umpan mengarah kepada siapa di sana? Pemain berkostum 2 ini umpan ke tengah, Gambace yang dituju. Gambace nampaknya cukup kesulitan, terjadi handsball. Bola mengenai tangan salah satu pemain dari Amfibi yaitu Dival. Aku mah Marto ternyata. Tendangan bebas bola dikuasai oleh pemain berkostum 6 ini untuk melakukan tendangan bebas yaitu Rudy. Rudy kepada siapa di sana yang dituju? Berhasil diamankan lagi nampaknya. Kembali bola dikuasai anak-anak General. Ada Misbahuddin di sana. Misbahuddin pemain yang paling ngotot, dia bermain seperti Sergio Ramos di Real Madrid tampaknya. Pemain berkostum 14 ini. Dikuasai oleh Kausar. Kausar lakukan tendangan kepada siapa di sana yang dituju. Berhasil dikontrol dengan baik oleh Gambace. Umpan lagi ke samping, otak-atik dua rekannya. Hendak melewati satu pemain ini, mampukah? Melingkup satu pemain ini. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Inilah pemain berkostum 9 Khalid. Hendak melakukan akselerasi agar bisa mengeksekusi ke gawang dihantar oleh Kausar. Terjadi lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh pemain berkostum 4 yaitu Ardi. Ardi lakukan umpan langsung mengarah kepada siapa di sana. Nampaknya berhasil diamankan kembali. Arda Faraki, umpan kepada Zia maksudnya, berhasil dicuri anak-anak General. Luar biasa, kesempatan dimiliki namun gagal lagi. Umpan cukup cantik diberikan oleh pemain berkostum 8 ini yaitu Dandi. Umpan kepada Raja diganggu oleh Arif. Kembali pemain berkostum 5 ini. Arda, umpan kepada Dival. Dival berliuk-liuk Dival. Zia bijak yang dituju. Kontrol yang kurang sempurna oleh Zia. Ditanduk oleh Putra. Putra merupakan stopper Amfibi. Lagi-lagi anak-anak Dival di sana. Dival. Siapa di sana yang dituju? Kepada Zia. Zia, otak-atik Zia. Zia berliuk-liuk. Zia kerjasama cukup baik dengan Debay. Umpan kepada Arif. Arif gagal lagi. Berhasil diamankan oleh Nardi. Luar biasa tepukan dari fans Amfibi untuk menyemangati timnya. Sejauh ini keunggulan untuk anak-anak Amfibi 1-0.
Bola dikuasai oleh pemain berkostum 6 ini, yaitu Yuris. Kerjasama cukup baik. Berlip-lip dari rekannya. Bola dikuasai oleh Zia kepada Dival yang dituju. Gagal lagi upaya dibangun anak-anak. Amfibi umpan yang cukup deras, tidak mampu dijangkau oleh pemain berkostum 9 yaitu Khalid. Kembali Misbaudin. Iya, babak pertama usai. Keunggulan untuk anak-anak Amfibi, tim asal Jurung Ara Jangkabia. Gol diciptakan oleh pemain berkostum 18 yaitu Langen.